sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak usia dini. Teori perkembangan anak fokus pada penjelasan bagaimana anak-anak berubah dan tumbuh selama masa kanak-kanak. Teori semacam itu berpusat pada berbagai aspek perkembangan, termasuk pertumbuhan sosial, emosional, dan kognitif. Teori perkembangan anak usia dini meliputi sebagai berikut. 1. Teori behaviorisme. Menurut Skinner, teori ini identik dengan teori stimulus respon dan operant condition, yaitu unsur yang meliputi bantuan dan hukum. Seperti jika seorang anak melengkapi suatu tugas dan memperlihatkan perilaku yang diinginkan, pendidik dapat menguatkan perilaku tersebut dengan memberi pujian dan sebagainya. Penguat negatif dapat diberikan untuk melepaskan anak dari tindakan atau situasi yang tidak menyenangkan. Contoh, dengan memberikan time out pada anak atau distract. Tujuan dari teori ini adalah untuk semakin meningkatkan perilaku yang diinginkan untuk memberikan penghargaan pada anak, sehingga guru atau orang tua tidak perlu memberikan penghargaan secara terus-menerus. Teori ini lebih terkait bagaimana anak berkembang secara sosial, emosional. 2. Teori maturation. Teori ini berkaitan dengan perkembangan yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan fisik, sosial, intelektual, emosional, mengikuti setiap perkembangan pada anak, dan setiap individunya berbeda-beda. Setiap anak akan mengembangkan potensi mereka apabila mereka ditempatkan pada suatu lingkungan yang optimal bagi mereka, dan begitu pula sebaliknya. Perkembangan mereka akan menjadi lambat apabila lingkungan tidak sesuai untuk berkembang. Teori maturation menyatakan bahwa anak-anak akan mempunyai kesukaran di sekolah apabila mereka salah ditempatkan, di mana anak ditempatkan pada kelas yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda dengan tingkatan perkembangan si anak. 3. Teori interaksi. Teori ini menjelaskan bahwa anak-anak mendapatkan pengetahuan langsung dari lingkungan. Anak-anak bukan sebagai penerima pengetahuan yang pasif, melainkan aktif dengan melakukan pengalaman mereka ke dalam struktur mental yang kompleks. Teori ini dikemukakan oleh Piaget yang menguraikan tentang pemikiran anak-anak mengenai konsep asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Menciptakan suatu kategori baru adalah bagian dari menciptakan suatu struktur mental yang berkaitan dengan semua hewan yang ada. 4. Teori psikoanalisis. Teori ini menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Secara terminologi, teori psikoanalisis yaitu setiap anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda yang bertujuan agar anak memiliki kepuasan tersendiri yang berasal dari sumber yang berbeda-beda, dan juga berusaha untuk seimbang antara keadaan dan harapan dari orang tua. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan dimulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi itu sendiri. Unsur utama dalam teori ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. 5. Teori pengaruh. Setiap teori pasti berbeda-beda, mulai dari sudut pandang yang menginterpretasikan pengamatan yang sudah dilakukan terhadap anak ketika tumbuh dan berkembang. Setiap anak berkembang secara menyeluruh. Seorang anak akan berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di suatu area pasti memengaruhi perkembangan di area lain. Sebagai contoh, ketika anak menjadi gesit, ia membuka lebih banyak lagi hal-hal lain dari berbagai kemungkinan untuk melakukan eksplorasi dan belajar tentang lingkungan. Anak-anak yang merasakan bahwa mereka sedang belajar dengan sukses, atau anak-anak yang merasa yakin tentang kemampuan fisik, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik. 6. Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan teori belajar konstruktivisme.
Hill memberikan pengertian bahwa teori belajar konstruktivisme adalah tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Tujuan dari penerapan teori ini adalah 1. Untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. 2. Untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi. 3. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Di sini saya, Nadifa Marta Agustin, akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Aspek yang pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik adalah suatu proses perubahan psikologis yang bersifat progresif dan kontinu yang berlangsung pada periode tertentu. Pertumbuhan ini meliputi perubahan progresif yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal antara lain meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makan, bertambah besar dan berat, jantung dan paru-paru, serta bertambah sempurnanya sistem kelenjar endokrin atau kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Dan perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkaran tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, dan sebagainya. Sedangkan motorik ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Dalam perkembangan motorik, unsur-unsur yang menentukan ialah otot, saraf, dan otak. Yang kedua adalah perkembangan intelektual. Pada usia anak usia dini, anak sudah dapat bereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga adalah perkembangan emosi. Perkembangan ini sudah ada saat anak baru lahir, lalu berkembang dan meningkat saat usia anak-anak. Reaksi emosional mereka menjadi kurang menyebar, kurang sembarangan, dan lebih dapat dibedakan. Sebagai contoh, anak yang lebih muda memperlihatkan ketidaksenangan semata-mata dengan menangis dan menjerit. Yang keempat adalah perkembangan moral. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting bagi perkembangan moral anak. Yang kelima adalah perkembangan kesadaran beragama. Fitrah beragama ini merupakan kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang. Namun, mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama anak sangat bergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Dalam hal ini, keluarga sangat berperan dalam mempengaruhi perkembangan fitrah keberagamaan anak.